Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berbahagia, jumpa lagi dengan saya. Kita akan kembali membahas sisi dari broken home yang lain. Yang kemarin sudah kita bahas tentang figureless atau kehilangan sosok seorang anak, seorang ayah. Ya. Yang kemudian yang paling penting ini adalah masalah bondingnya. Yang paling penting juga ini masalah bonding itu ada ikatan batin antara anak dan ayah, ikatan emosional antara ayah dan anak, ikatan apa lagi, ikatan perasaan kali ya, antara anak dan ayah. Kalau ini nggak terjadi, nanti efeknya yang paling rumit itu, yang paling besar itu, si anak ini kemudian tidak mampu membayangkan wajah ayahnya. Dia nggak bisa ya hilang begitu wajah ayahnya itu. Biasanya kalau kita anak yang punya ayah, punya ibu itu kan biasanya kan terbayang, terlintas ucapannya dikala kita susah, dikala kita lagi menghadapi sesuatu atau bagaimana, seperti apa yang dirasakan Nabi Yusuf ketika dia dalam sebuah krisis, mau melakukan hubungan dengan Siti Zuleha atau enggak. Maka yang Allah katakan burhana Rabbi itu, dia itu melihat sosok ayahnya gitu. Itu kan ada ikatan batin gitu ya, ikatan emosional dengan ayahnya. Tapi kalau itu nggak ada, wah, bisa mungkin lebih cepat mengambil sebuah keputusan tanpa mempertimbangkan ada ayahku apa enggak, ada ibuku apa enggak. Ini yang terjadi ketika anak-anak kita kemudian berada di sebuah tempat yang lain, begitu ya. Ketika mau mengambil keputusan, dan keputusan itu pilihannya antara iya dan tidak, antara benar dan salah. Kalau kemudian ikatan kita dengan si anak itu nggak ada, apalagi ayahnya gitu ya, bagaimana dia mau memikirkan kalau aku melakukan ini nggak ada siapapun yang harus menanggung dosa, menanggung akibatnya selain aku sendiri. Aku kan nggak punya ayah, ayahku sudah hilang sudah lama, begitu kan? Atau dia seorang anak perempuan, anak perempuan yang tidak punya ikatan dengan ayahnya, begitu ya. Dia nanti akan belajar tentang bagaimana kemudian dia membangun emosi dengan seorang laki-laki. Dia nggak paham caranya, sehingga banyak anak-anak yang broken home dari wanita itu, mereka itu gampang jatuh cinta, mereka itu mudah untuk berubah tentang bagaimana memiliki seorang laki-laki. Karena nggak tahu men-treat laki-laki, atau tidak tahu cara membangun emosi gitu dengan laki-laki, itu nggak tahu. Akhirnya si anak ini ya cenderung kalau punya hubungan dengan laki-laki itu ya cepat jatuh cinta, cepat juga lepas gitu. Begitu efeknya gitu yang terjadi selama ini, yang kalau saya yang diamati oleh teman-teman, dan hasil bacaan kita gitu ya. Kemudian ada yang paling besar efeknya, dan ini yang sangat prinsip. Kalau menurut saya sangat prinsip. Kalau kita nggak punya ikatan emosional dengan anak kita, ikatan bonding dengan anak kita nggak punya memori tentang kita, karena kita kehilangan, kita lenyap, kita hilang dari kehidupannya. Yang paling parah itu dia nggak bisa mendoakan kita gitu kan. Kalau anak itu kalau mau berdoa kan harus mengingat kita dulu begitu, wajahnya ayahnya, rasa cinta kepada ayahnya, rasa ini sayang kepada ayahnya, baru dia kemudian dia berdoa dan bisa mampu membayangkan wajah ayahnya gitu ya, kemudian dia berdoa. Nah ini yang tidak dimiliki orang kalau broken home. Artinya figur ayahnya itu
kalau mungkin sudah lama itu hilang atau lain. Dan kemudian karena nggak punya emosi itu, bergerak untuk kemudian mau mendoakan itu kayak nggak punya beban begitu, karena nothing gitu. Buat bukan buat apa, tapi memang secara emosional kita itu terpanggil mendoakan orang-orang yang kita cinta, orang-orang yang punya ikatan emosional dengan kita, yang dekat dengan kita begitu, yang akrab dengan kita, sehingga kita mau tulus mendoakan gitu. Ya, bagaimana coba mulai dari kecil kemudian dia pergi, dia nggak pernah berinteraksi dengan kita, hanya liburan saja, atau kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi, kan nggak terjadi itu namanya ikatan emosional, ikatan batin gitu. Nggak terjadi itu namanya empati yang paling dalam dari seorang anak kepada ayahnya, itu nggak terjadi gitu. Karena empati dan simpati itu kan dia harus terjalin saat kita itu berinteraksi dekat begitu, sampai lengket dan lekat begitu, sehingga simpati empati itu langsung masuk ke jiwa seseorang. Nah, kalau dia dengan ayahnya kayak gitu. Nah, ini yang nggak punya gitu ya, nggak punya dari seorang anak broken home gitu, sehingga ya mau berdoa kayak apa, ini kan hilang begitu, hilang dari memorinya, hilang dari ingatannya dan segala macam. Nah, ini yang penting, sehingga kita kan pengen punya amal soleh gitu ya, pengen punya amal jariah, punya ilmu yang bermanfaat, dan amal-amal tersebut mampu kemudian memberikan benefit kepada si kita yang masuk di dalam kubur gitu ya. Karena semua amal anak Adam nanti akan terputus kecuali 3. Yang pertama sadaqatun jariyah, al-ilmu yuntafa'u bih, kemudian waladun shalih yad'u lah. Gitu ya. Anak yang soleh kemudian secara terus menerus mendoakannya. Yad'u lah, yad'u itu dia memakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu karakternya itu secara terus menerus. Mungkin selama dia masih hidup dia pasti berdoa. Tapi kalau kemudian dia nggak punya sisi emosional, ikatan batin dengan ayahnya, ya mungkin sekali-sekali aja kali pas ingat dia berdoa gitu ya. Atau mungkin dia lupa dia mau mendoakan ayahnya apa enggak. Begitu kan. Ini padahal ini yang paling penting, karena nggak ada lagi amal yang bisa kita kita lakukan selain ini. Makanya ayah atau teman-teman laki-laki gitu ya, memiliki anak itu sangat penting. Dan salah satunya jalan yang Allah kasih itu ya, kita dijadikan suami istri. Dan investasi yang paling mahal itu anak, karena mereka nanti akan menjadi aset bagi kita, bagi orang tua. Ketika kita mati, mereka yang berdoa. Coba siapa yang mau mendoakan kita kalau bukan anaknya kita lagi? Sehingga ini mahal sekali teman-teman. Perjuangkan rumah tangga. Perjuangkan hidupmu untuk menjadi seorang ayah. Jadi seorang ayah. Jadi ya, ini yang membuat kita kemudian kuat begitu. Karena mungkin masalah kita sama istri, tapi anak yang menguatkan kita gitu. Sehingga nanti kita bisa tumbuh bersama dia. Kita bangun emosi dengan dia, kita bangun emosional dengan dia, dan dia yang kemudian akan mengingat kita kalau kita sudah pergi gitu. Kita sudah pergi, ya sudah, tinggal doanya yang kita dapat gitu. Dan itu nggak ada lagi amal yang bisa membuat kita kemudian mungkin diampuni Allah. Apalagi kalau kita punya cita-cita anak itu bisa menjadi syafaat buat kita. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa
ngambil pelajaran dari kasus-kasus perceraian ini, karena jujur saya juga seorang anak broken home dan sangat merasakan itu gitu. Terima kasih teman-teman, jadi emosional gini ya. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.